Halo adik-adik sekalian, kita berjumpa kembali hari ini untuk kita belajar bersama-sama melalui media belajar online Pendidikan Agama Kristen Semester 1 TK Bina Bangsa 07 PT Bumi Sawit Kencana 1 diperuntukkan untuk kelas A dan B, dan pemateri hari ini disampaikan oleh Pendeta Samuel STH. Dan biasanya pada lingkungan sekolah kita sering menyapa ayah atau bunda. Dan hari ini ayah mengajak kita semua di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 dan mengharuskan kita harus belajar melalui media online. Adik-adik di rumah sekalian, kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk belajar hari ini. Dan ayah yakin adik-adik semua dapat mengikuti dengan baik dan penuh semangat. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, tepuk tangan semua adik-adik. Shalom semua. Shalom semua. Ya, kita mengawali pelajaran kita hari ini dan kita akan menyanyikan satu lagu pembukaan, yakni Hatiku Penuh Nyanyian. Ya, adik-adik ikuti lagu ini dengan semangat dan boleh dengan bertepuk tangan. Ya, ikuti semua ya adik-adik ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Ya, puji Tuhan, adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan. Dan di dalam pujian tadi dikatakan hati kita penuh dengan nyanyian. Artinya kita harus bersuka cita, semangat, dan kita harus tetap memuji Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa bersama-sama. Kita mengawali kegiatan pelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, adik-adik boleh ikuti ayah berdoa. Sungguh-sungguh tidak ada yang bermain-main. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Kami dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Saat ini ya Tuhan, kami memulai pelajaran kami di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami dan menolong kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang mengikuti pelajaran ini. Tuhan kiranya memberkati. Berkati juga ayah yang memandu kami di dalam kami belajar hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan satu pujian, yakni baca kitab suci, doa tiap hari, dan seterusnya. Adik-adik ikuti dan boleh bersuka cita, boleh bersungguh-sungguh dan mengikuti pujian ini. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Sekarang kita berdoa untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan sungguh-sungguh berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kiranya kami diberikan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya, cerita hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sekali lagi, cerita hari ini adalah tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dasar kebenaran firman Tuhan, yakni dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2. Ayah yakin adik-adik pernah mendengar cerita ini. Tetapi alangkah baiknya kita mendengarkan lagi cerita ini dan perhatikan pada gambar yang ada di depan adik-adik semua. Ya, kita tahu bersama bahwa seluruh alam semesta, ya, langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, semoga adik-adik mau mendengar cerita ini ya, dan adik-adik dengan penuh antusias mendengarkan cerita ini. Ya. Ya, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba adik-adik perhatikan sekeliling tempat tinggal adik-adik semua. Ya, ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya, pepohonan, bunga-bunga, rumput, dan juga berbagai jenis binatang. Bahkan manusia yang begitu banyak, ya, termasuk teman-teman adik-adik semua. Itu semua merupakan ciptaan Tuhan yang sungguh indah. Adik-adik semua, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yakni kita dapat memperhatikan bahwa Allah dalam ketritunggalan yang esa. Ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bersama-sama mereka mengerjakan apa yang sudah mereka persiapkan, yakni dengan menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Inilah yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Terlebih dahulu Allah menjadikan langit dan bumi, tapi belum berbentuk, ya. Bahkan seluruh alam semesta diselimuti oleh gelap gulita. Maka dari itu kita akan memperhatikan urutan penciptaan yang Allah ciptakan mulai dari hari pertama hingga sampai dengan hari yang ketujuh.
Adik-adik sekalian, hari pertama Tuhan Allah menciptakan terang. Ya, Tuhan Allah memisahkan terang itu dari gelap. Ya, perhatikan gambar yang ada di depan adik-adik semua. Yang di sebelah kiri adalah terang dan yang di sebelah kanan adalah gelap. Tuhan Allah menjadikan terang pada hari yang pertama dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian pada hari yang kedua, Tuhan Allah menciptakan cakrawala. Apa itu cakrawala ya, adik-adik sekalian? Ya, cakrawala adalah merupakan garis pemisah antara air yang ada di atas, ya di atas langit, dan air yang ada di bawah. Ya, jadi merupakan pemisah. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Kemudian hari ketiga Tuhan Allah mulai memisahkan antara daratan ya dan lautan. Ya, terlihat sangat jelas ya antara daratan dan lautan. Dan kemudian Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daratan. Ya, ada pohon-pohonan, ada rumput, bunga-bunga yang indah, dan semuanya itu baik. Ya, adik-adik sekalian, kemudian hari keempat, Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang. Apa saja yang adik-adik tahu? Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ya, matahari merupakan benda penerang untuk menerangi siang hari, dan bulan merupakan benda penerang untuk menerangi malam hari. Dan juga bintang-bintang juga bertebaran di langit dan terlihat indah saat malam hari. Itu semua merupakan ciptaan Allah yang sungguh indah dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, kemudian hari kelima Tuhan Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan juga binatang yang hidup di udara. Ya, banyak sekali binatang-binatang yang berkeriapan di air, ya, berbagai jenis ikan. Kemudian ada gurita, ada kepiting, ada bintang laut dan sebagainya. Itu semua merupakan ciptaan Allah yang sungguh indah. Kemudian ada juga binatang yang hidup di udara, ya berbagai jenis burung yang kita lihat sungguh banyak dan Allah melihat semuanya itu baik. Kemudian adik-adik, hari ke-6 ya Tuhan Allah terlebih dahulu menciptakan binatang-binatang yang hidup di darat. Wah, ada berbagai macam ya jenis-jenis binatang. Ya, adik-adik dapat lihat di dalam gambar, itulah yang Allah jadikan. Dan setelah Allah menciptakan binatang-binatang darat, kemudian tidak kalah penting adalah Tuhan Allah menciptakan manusia. Wah, manusia menjadi istimewa karena diciptakan Allah pada hari ke-6. Ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Dan Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Ya, Allah mulai membentuk manusia. Nah, ini adik-adik, coba perhatikan dan lihat setelah manusia itu terbentuk, Tuhan Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Dan kemudian manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, dan Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Ya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, Allah memberi kepada manusia itu segala yang telah Allah ciptakan. Dan Allah memberi kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain. Allah memberi nama kepada manusia pertama, yakni Adam, ya, berdasarkan cerita firman Tuhan. Namun Allah tidak menciptakan Adam itu sendiri. Kemudian Allah juga menciptakan, ya, seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam. Ya, adik-adik sekalian, demikianlah, ya, manusia laki-laki itu yang bernama Adam, dan Tuhan menempatkan dan menciptakan manusia perempuan itu sebagai pendamping daripada Adam, ya, dan memberi nama Hawa. Dan mereka sungguh amat baik, ya, diciptakan oleh Tuhan Allah dengan istimewa dan sempurna. Ya, pada hari ke-7 Tuhan Allah berhenti dan beristirahat dari segala pekerjaannya. Dan Tuhan Allah memberkati semua ciptaannya, dan Allah melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Ya, menarik ya adik-adik ya. Semuanya sungguh amat baik. Pada akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden dan mereka hidup bersama-sama, ya, dengan segala keindahan Taman Eden, ya, hidup bersama-sama dengan segala ciptaan Tuhan yang lain. Ya, adik-adik, demikianlah cerita tentang penciptaan, ya, dari hari pertama sampai dengan hari ke-7, dan semuanya itu kiranya menjadi berkat dan adik-adik semakin mengerti dan semakin tahu. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan bagi kita? Perhatikan ya adik-adik ya. Yang pertama, yakni supaya kita mengetahui bahwa Allah yang telah menjadikan seluruh alam semesta. Ya. Kemudian yang kedua, apa pesan bagi kita? Supaya kita mengagumi seluruh karya ciptaan Allah dan kita menjadi semakin percaya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kita patut bersyukur karena Allah menjadikan seluruh alam semesta dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Kemudian Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, dan ia melihat segala yang dijadikannya sungguh sangat baik. Kemudian kita mengerti dan mengetahui bahwa Allah menjadikan manusia berharga di hadapan Tuhan, ya, lebih daripada ciptaan Tuhan yang lain. Amin ya adik-adik ya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik semua dan kiranya mengerti tentang cerita hari ini. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam tugas pembelajaran. Nah, akan dibagi menjadi 2 kelompok, kelas A dan kelas B. Untuk yang kelas A, ya, perhatikan, tulislah ayat firman Tuhan di bawah ini pada buku pelajaran agama. Ya, dari Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini untuk kelas A, ya. Perhatikan, hanya menyalin atau menulis ayat firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 3, ya, di buku tulis, ya. Orang tua mohon arahkan, ya, anak-anak belajar untuk menulis, ya, bukan orang tuanya, tetapi anak-anak yang belajar menulis untuk kelas A. Kemudian untuk tugas pembelajaran kelas B adalah menggambar dan mewarnai apa saja ciptaan Tuhan. Ya, contoh menggambar pemandangan alam. Ya, kemudian menggambar binatang atau menggambar pohon-pohonan. Apa saja, ya, yang termasuk ciptaan Tuhan, ya, pilih salah satu dan kemudian setelah digambar kemudian diwarnai. Setelah itu, ya, tuliskan ayat firman Tuhan di bagian bawah gambar, ya, sama dengan kelas A. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi untuk kelas B cukup menggambar apa saja ciptaan Tuhan. Ya, pilih salah satu. Yang penting merupakan ciptaan Tuhan. Dan jangan lupa setelah menggambar diwarnai, kemudian di bagian bawah gambar itu disertakan Yohanes 1 ayat 3. Ya, setelah selesai tugas difoto oleh orang tua, ya, bersama dengan anak. Ya, tugasnya ditunjukkan, kemudian difoto dan dikirim via WA. Boleh WA grup ataupun WA saya pribadi. Ya, saya tunggu. Semoga semuanya jelas, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Baik, terima kasih. Ya, baik adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belum mengerjakan tugas masing-masing, kita akhiri dulu di dalam doa ya. Nanti setelah itu adik-adik melanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita sungguh-sungguh berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan.
bagi kami semua, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dan kiranya apa yang kami dengar semuanya menjadi berkat bagi kami, dan kami lakukan senantiasa di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anakmu sekalian, berkati para orang tua yang membimbing anak-anak dalam belajar. Berkati situasi dan keadaan kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk belajar bersama-sama di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.